Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mayozi Iksan, NIM 4520016. Saya akan menjelaskan tentang UTS, tafsir dan hadis filsafat, yaitu tentang penafsiran ayat dan hadis. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Yang kedua, Al-Hajj ayat 46. Yang ketiga, Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, Al-An'am ayat 130 sampai 131. Deskripsi umum tentang surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Arti surat Al-A'raf ini yaitu tepat di ketinggian. Surat Al-A'raf ini merupakan surat yang ke-7 dan juga merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum turunnya surat Al-An'am, termasuk surat Ut-Tiwa'al atau 7 surat yang panjang. Dinamakan Al-A'raf karena ayat ke-46 mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat tertinggi di batas surga dan neraka. Surat Al-A'raf ini artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam keturunan mereka dari sulbinya dan menjadikan saksi diri mereka sendiri dengan pertanyaan, "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi." Demikianlah supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat, "Ketika itu kami lalai," atau mengatakan, "Leluhur kami dahulu mempersekutukan Tuhan dan kami keturunan yang sesudah mereka. Akan kau binasakan kami karena perbuatan orang yang sia-sia?" Penafsiran ayatnya, kata kuncinya itu adalah bukankah aku Tuhanmu, yaitu alastu birabbikum. Jadi Allah menceritakan bahwa Dia telah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa Allah adalah Tuhan dan pemilik mereka, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Persaksian ini adalah fitrah yang telah ditanamkan di dalam jiwa mereka menyangkut masalah ketauhidan Allah. Keterkaitannya dengan teori filsafat, dalam kajian filsafat, ilmu yang membahas tentang persoalan ketuhanan dikenal dengan istilah teologi. Kata teologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu theo artinya Tuhan atau Allah, dan logi atau logos yang berarti ilmu atau wacana. Tuhan tidak hanya dibuktikan oleh penciptaan alam semesta saja, tetapi manusia juga dapat membuktikan adanya Tuhan melalui pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada di dalam diri mereka, di mana akan ada rasa malu pada Tuhan jika manusia nantinya melakukan perbuatan tercela. Dan sebaliknya, manusia akan berbuat baik karena rasa cintanya akan keberadaan Tuhan. Yang kedua itu deskripsi umum Quran surat Al-Hajj ayat 46. Arti kata Al-Hajj ini artinya yaitu haji. Quran surat Al-Hajj ini merupakan klasifikasi Madinah dan Makkiyah. Merupakan surat ke-22, juz ke-17, jumlah ayatnya 78. Terdapat ayat sajdah di atas 8 dan 77. Dinamai Al-Hajj karena surat ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan tentang ibadah haji seperti ihram, tawaf, wukuf, dan lain-lainnya. Surat Al-Hajj ini artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta
yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Penafsiran ayatnya, kata kuncinya itu hati atau akal, yang ada di dalam. Tafsir surat ini ialah Allah bertanya kepada orang-orang yang menolak ajaran Allah yang dibawa Rasulullah SAW. Maka apakah mereka tidak pernah berjalan di bumi, menyaksikan peninggalan umat terdahulu, atau mengkaji secara mendalam sehingga kalbu, kecerdasan emosi, dan spiritual mereka dapat memahami atau merenungkan ajaran Al-Quran, atau telinga mereka dapat mendengar ajakan Rasul untuk beriman kepada Allah. Keterkaitannya dengan teori filsafat itu secara epistemologi, agama merupakan pengetahuan ilahi, sedangkan pengetahuan keagamaan merupakan bagian dari pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah pengetahuan yang lahir dari manusia itu sendiri, baik objeknya berkaitan dengan alam dan manusia maupun agama dan Tuhan. Pada prinsipnya, kitab suci agama itu diam dan tidak berbicara, tetapi ia mempunyai ragam makna. Yang ketiga itu surat Al-Hujurat ayat 12, deskripsi umumnya. Surat Al-Hujurat ini artinya kamar-kamar, merupakan surat ke-49, juz ke-26, jumlah ayatnya 18 ayat, dan juga merupakan surat Madaniyah. Dinamakan Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat keempat surat ini. Surat Al-Hujurat artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Tafsir ayatnya, Allah memperingatkan orang-orang beriman untuk menjauhi dari prasangka terhadap sesama mukmin. Jauhilah perbuatan itu, sehingga sebagian prasangka itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa, entah itu prasangka baik atau buruk, sesungguhnya itu tidak baik. Dan Allah melarang mereka untuk tidak mencari-cari aib dan keburukan sesama muslim, melarang mereka menyebutkan hal yang tidak dia sukai dan saudara seagama ketika dia tidak bersamanya atau mengunjingnya. Keterkaitannya dengan teori filsafat, etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah idealitas yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan. Etika mengalami kesukaran oleh karena fisik dan dianggapan orang terhadap perbuatan itu baik atau buruk, ya ini sangat relatif sekali. Karena setiap orang atau golongan mempunyai konsepsi tersendiri. Kemudian ada surat Al-An'am ayat 130 sampai 113. Arti surat Al-An'am ini itu binatang ternak, merupakan surat ke-6, juz ke-8, jumlah ayatnya 165, dan merupakan surat Madaniyah. Lafaz surat Al-An'am ini artinya wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan bahwa ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Demikianlah
Para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Penafsirannya, eh, yang pertama, mengajak manusia ke arah pengakuan terhadap Tuhan dan pendekatan diri kepadanya, menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Semua ajaran para nabi merupakan semacam perkenalan kepada kedua konsep ini. Keterkaitannya dengan teori filsafat, mengajak manusia kepada Tuhan, mengenalnya dan mendekatkan diri kepadanya dalam konsep mutahari adalah monoteisme teoritis dan monoteisme praktis yang bersifat individual. Tetapi menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat berarti menegakkan monoteisme praktis yang bersifat sosial. Itu selanjutnya ada lafaz tentang kenabian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, sehingga tidak ada rasul dan nabi sepeninggalku. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Artinya tidak ada nabi lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.